Perkenalkan, nama saya Lydia Rumopa, NIM 19742011074, kelas A2 Hukum semester 6. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan sedikit tentang makalah yang saya buat dengan judul Hukum Disiplin Militer tentang Disersi dan Insubordinasi. Negara sebagai pemegang kekuasaan memberi tugas dan fungsi kepada perangkat negara dan aparat penegak hukum serta elemen-elemen lainnya untuk kemudian dipatuhi oleh warga negara secara konsisten mengontrol, mengawasi, dan menertibkan aparat penegak hukum agar menjadi aparatur yang baik, bersih, tegas, dan berwibawa yang ketika melaksanakan tugasnya selalu berlandaskan hukum dan senantiasa menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat. Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan alat pertahanan negara yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara dalam hal menegakkan kedaulatan negara. Istilah militer dalam bahasa Yunani yaitu milies yang memiliki arti orang-orang yang dipersiapkan dan ditugaskan untuk perang. Contoh kasus insubordinasi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini yaitu anggota TNI Angkatan Laut Denpasar berpangkat Kopral II diduga membunuh atasannya. Berpangkat Sersan II, penyebabnya diperkirakan karena cuti tahunan yang tidak diberikan satuannya. Selain itu terdapat juga kasus insubordinasi yang terjadi di belahan dunia lain, yaitu di negara Rusia di mana warga negara di sana dilatih dan dididik untuk mengikuti kegiatan wajib militer, akan tetapi sebagaimana diantaranya menolak dan mengabaikan perintah tersebut, lalu mengambil suatu langkah licik yang bertentangan dengan hukum dengan menyuap atasannya. Tindak pidana insubordinasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang dengan sengaja dan tidak nyata menyerang atau melawan atasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya atau bertindak ataupun memaksa dengan kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, baik di saat jam dinas maupun di luar jam dinas. Penegak hukum anggota militer yang berbuat tindak pidana insubordinasi sama halnya dengan penegak hukum terhadap tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh anggota militer. Yang membedakan ialah kekuasaan pengadilan dalam hal mengadili pada tingkat pertama apabila terdakwa berpangkat kapten ke bawah diadili melalui pengadilan militer tinggi. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara insubordinasi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara insubordinasi ini, hakim berpedoman pada pasal 103 sampai 109 KUHPM serta bukti-bukti yang terkumpul dalam persidangan sebagai acuannya. Akan tetapi dalam membuat putusan hakim harus memperhatikan segala aspek mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan baik yang bersifat formal maupun material. Oleh karena itu, hakim tidak dapat berbuat sesuka hatinya dalam memutus perkara, melainkan hakim juga harus mempertanggungjawabkan keputusannya. Demikian sedikit presentasi saya. Terima kasih.